Selamat siang Pak Ruki, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Stefan Agus Totapea, teman saya Muhammad Yenta Diwanto Mitara, dan Jeremy Ganda Pendapatan. Proyek UTS yang kami kerjakan adalah aplikasi membantu mahasiswa FEB untuk mencari negara miskin di dunia diurutkan berdasarkan GDP per kapita yang dimiliki oleh negara tersebut. Dan pada program kami kali ini menggunakan function modular programming, yaitu kami memisahkan kode main dan function dari program kami. Kemudian database yang kami gunakan adalah kode main program ini berupa 100 data negara dan GDP-nya yang disusun secara acak, dan oleh karena itu kami menggunakan sorting untuk mengurutkan data tersebut dan menggunakan metode searching untuk mencari data yang diinginkan oleh user. Kemudian untuk menyimpan database ini kami menggunakan array satu dimensi, dan untuk memudahkan dalam menghentikan ini kami menggunakan type def struct yang ada dalam file function. Kemudian program dijalankan setelah opening. Program akan meminta nama dan npm dari user, di mana nama dan npm ini akan ditampilkan di sepanjang program. Kemudian program akan menampilkan menu yang berisi hal-hal yang dapat dilakukan oleh user, seperti mencari GDP per kapita dari nama negara, mencari negara dengan GDP per kapita di bawah angka di input user, mencari urutan GDP per kapita, menampilkan panduan penggunaan program, dan menutup program. Kami akan menjelaskan source code-nya yang dimulai oleh Jamie. Di program ini dapat terlihat berikut adalah fungsi prototip yang kami gunakan dalam program, dan ya seperti yang sudah akan jelaskan tadi, kami memakai type struct untuk database kami yang dapat dilihat di bawah. Oke, lanjut. Pada fungsi main ini, ketika file di run akan terdapat animasi opening yang akan dilakukan oleh program, dan lalu program akan meminta input dari user, yaitu nama dan npm dari user. Kemudian program akan melakukan do while dan memanggil fungsi menu yang dapat dilihat di function.h. Pada function menu ini, program akan menampilkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh program dan akan meminta input dari user untuk meminta input pilihannya. Dari jalan-jalan di sini terdapat pilihan untuk mencari GDP per kapita dari nama negara yang diinput dari user, lalu mencari negara dengan GDP per kapita di bawah angka yang diinput oleh user, mencari urutan GDP per kapita, dan menampilkan panduan penggunaan program, dan yang terakhir untuk menutup program. Pada urutan kami menggunakan max length yang terdapat di function h juga. Pada fungsi max length ini digunakan untuk rumus pembuatan tabel. Dan kemudian pada setiap pilihan ini juga kami memanggil rumus pengguna, yaitu untuk menampilkan nama pengguna dan juga npm pengguna. Lalu pada menu, ketika sudah selesai, ketika pilihan-pilihan tersebut sudah selesai dilakukan, akan diminta kepada user pilihan apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri, dan jika mengakhiri maka program akan menampilkan animasi closing. Kemudian ada function berikutnya adalah function sorting. Dan terdapat ada dua sorting dalam program kami ini, adalah sort up dan sort down. Yang pertama adalah sort up yang berfungsi untuk mengurutkan negara dari termiskin hingga terkaya, sedangkan sort down untuk mengurutkan negara dari terkaya hingga termiskin. Terdapat pula fungsi rekursif yang kami gunakan dalam function sorting ini, di mana terjadi pemanggilan fungsi itu kembali di akhir program, di akhir function. Lalu ada function urutan, yaitu untuk menampilkan urutan negara termiskin di dunia sebanyak jumlah yang diinginkan oleh user, di mana user dapat memasukkan input jumlah negara-negara yang diinginkan, yang ingin dilihat oleh user. Kemudian ada function searching, yaitu ada linear search name dan linear search GDP. Untuk linear search GDP sendiri akan dilakukan pencarian data negara yang memiliki GDP lebih rendah dari input yang dimasukkan oleh user berupa GDP yang diinginkan oleh user, dan ditampilkan output berupa tabel urutan negara termiskin tersebut. Sedangkan linear search name adalah
function di mana user dapat mencari nama negara yang diinginkan oleh user tersebut, dan program akan menampilkan negara yang dicari dengan GDP per kapita yang dimilikinya. Lalu kemudian ada function selanjutnya, ada function help, yaitu function yang dapat digunakan oleh user untuk memahami dan mengetahui mekanisme penggunaan program, di mana ada menu-menu yang bisa digunakan oleh user untuk membantunya dalam penggunaan program. Dan berikutnya akan dilanjutkan dengan simulasi yang dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Stefan dan Jeremy atas penjelasan dari slide-nya. Kemudian saya di sini akan mensimulasikan program yang sudah saya buat. Setelah program dikompil, maka akan menampilkan animasi open di sini dan akan meminta input berupa nama dan npm user. Di sini akan dimasukkan data saya. Ini akan ada animasi loading. Kemudian untuk programnya di sini akan menampilkan negara termiskin di dunia dengan pemeringkatan negara berdasarkan GDP per kapita yang dimiliki oleh setiap negara, dan di sini akan ada pilihan menu yang ditampilkan oleh program ini. Pada menu pertama untuk menampilkan negara dengan GDP per kapita sesuai dengan nama negara yang dicari. Jika kita masukkan pilihan 1, maka di sini akan meminta input berupa negara yang hendak dicari dan diawali dengan huruf kapital, karena database yang kami miliki semua negara diawali huruf kapital, sehingga untuk mencari nama negaranya dibutuhkan input dengan awalan huruf kapital. Di sini saya tentukan masukkan nama negara Indonesia. Di sini akan ditampilkan negara yang akan dicari berdasarkan namanya ada di database dengan rincian negara Indonesia dengan GDP per kapita sebesar 3.869 berada di peringkat 46. Kemudian di sini ada pilihan apakah Anda masih GDP tersebut tidak sesuai dan ingin mengubahnya. Jika iya, maka ketikkan angka 1. Di sini akan meminta input lagi berupa GDP yang baru. Misalkan dimasukkan angka 100.000 di sini, maka akan menampilkan data yang baru, yaitu negara Indonesia dengan GDP per kapita sebesar $100.000 dan peringkatnya juga sudah diupdate menjadi peringkat 97. Di sini sudah tidak ingin mengubahnya lagi, maka akan dimasukkan angka 2. Apakah Anda ingin mencari negara lain? Di sini misalkan diketikkan angka 1, maka program akan mengulang pilihan. Di sini akan masukkan seperti yang tadi, misalkan kita masukkan negara Malaysia. Di sini juga akan menampilkan seperti yang ditampilkan sebelumnya. Kemudian di sini apa yang ingin mengubahnya di sini tidak, dan mencari lagi tidak untuk masuk ke menu utama lagi. Kemudian pada menu kedua itu negara dengan GDP per kapita di bawah besar GDP per kapita yang ingin dicari, sehingga kita masukkan angka 2 di sini, maka akan meminta input berupa dimasukkan jumlah GDP per kapita yang hendak dicari, misalkan 530. Nah, di sini program meminta input tanpa ada koma atau spasi di dalam penginputan angka. Misalkan kita masukkan di sini GDP yang ingin dicari 1.000, maka program akan menampilkan urutan negara dengan GDP di bawah dengan input 1.000, yaitu input dari user. Kemudian di sini juga akan ada pilihan apakah mencari urutan. Ini akan sama dengan pada menu pertama tadi, jadi tidak perlu untuk disimulasikan kembali. Jika dimasukkan angka 2 akan masuk ke menu utama. Kemudian pada menu ketiga akan ada menu untuk daftar negara termiskin di dunia berdasarkan GDP per kapita. Jika dimasukkan angka 3, maka di sini akan ada pilihan lagi, mau urutan dari termiskin sampai terkaya atau terkaya sampai termiskin. Misalkan kita masukkan angka 1, kemudian di sini masukkan jumlah negara yang ditampilkan. Ini jumlah negara yang akan ditampilkan. Misalkan kita masukkan 10, maka program akan menampilkan 10 negara termiskin. Di sini juga ada pilihan untuk mencari urutan negara yang lain. Di sini juga akan menampilkan hal yang sama sehingga tidak perlu disimulasikan kembali. Kemudian di sini ada pilihan menu keempat, yaitu akan menampilkan panduan penggunaan program. Nah, di menu ini akan menampilkan panduan menggunakan program yang sudah kami buat. Misalkan kita masukkan menu 1, maka akan menampilkan panduan untuk menggunakan menu 1 itu. Jika masukkan pilihan menu 1 saat menu awal, maka program akan menampilkan peringkat negara dengan GDP per kapita sesuai dengan yang dicari. Nah, jika kita pencet kembali, di sini akan masuk ke menu yang sama untuk agar user bisa mengetahui panduan penggunaan dari menu-menu yang lain. Kemudian di sini akan jika dimasukkan angka 6 akan masuk ke menu utama kembali. Nah, kemudian di menu kelima ada menu untuk menutup program. Di sini ada pilihan kembali apakah yakin ingin keluar dari program. Jika kita ketik 2 yaitu tidak, akan kembali ke menu awal kembali. Kemudian untuk menutup program di sini kita ketikkan angka 1, maka akan menampilkan animasi closing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Luki.